Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Senang bertemu di Rukun Indonesia. Tetap ya, stay terus di Rukun Indonesia dan ajak-ajak orang untuk sama-sama ya like, share, and pokoknya kabari untuk download aplikasi Rukun Indonesia. Dan alhamdulillah udah ingat gak pertemuan-pertemuan sebelumnya kita udah bahas tentang waktu akan menemui terus ketemu gimana ada bentuk keraguan-raguan, gimana yakin gak. Nah kali ini kita bahas tentang menikah sampai memisahkan. Menikah sampai maut memisahkan. Nah gimana nih kalau berbicara tentang Masya Allah tabarakallah, mudah-mudahan hanya maut yang memisahkan kita. Cakep tuh. Tunggu dulu. Pertanyaan-pertanyaan ini banyak muncul nih. Bagaimana menjaga pasangan kita? Ini. Unna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kembali lagi di ayat di surah Al-Baqarah mengajarkan buat kita singkat dan padat lalu bermakna sekali. Unna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Artinya apa? Gini. Diri kita ini pakaian buat pasangan kita. Pasangan kita juga pakaian buat diri kita. Saling menutupi. Saling menutupi. Kalau kita mau mempertahankan, bukan hanya kita yang mempertahankan, tapi dua-dua untuk saling menjaga pertahanan itu. Jadi menjaga pasangan itu dilihat dari dua sisi. Bagaimana sosok suami, begitu pula seorang istri. Nah, kita belajar, mohon maaf ya, jikalau engkau bisa menjaga dirimu, menjaga kehormatanmu, menjaga cintamu, yakin pasangan pun akan seperti itu. Ya, yang bahaya siapa yang merusak, dia sendiri yang membahayakan rumah tangga itu sendiri. Makanya mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan bahwa bagaimana menjaga pasangan kita adalah menjaga satu, kewajiban kita, haknya pasangan, kemuliaan, ada nilai tanggung jawab di situ. Kalau sosok istri, waqarna fi buyutikum, sebaik-baik wanita itu berada di rumah. Maksudnya apa? Berarti wanita tidak boleh keluar. Bisa kalau dia bisa menjaga. Dalam hal ini, kadang-kadang kita gini. Ada pertanyaan nih, gimana nih kalau rumah tangga saya harus seperti ini? Tidak. Tinggal bagaimana kita bisa menjaga harmonisasinya. Kan mohon maaf ya, berbeda itu jauh lebih indah. Tapi bagaimana perbedaan itu bisa dijadikan satu. Nah kalau bicara tentang bagaimana menjaga pasangan, kita yang menjaga diri dulu. Ku ampusakum wahlikun nar. Diri dan keluarga. Diri dulu sehingga kita bisa menjaga keluarga. Sosok suami ada nilai tanggung jawab. Sosok istri ada nilai kasih sayang di dalamnya. Maka gambaran rumah tangga itu bisa dilihat dari istri. Dan gambaran kebahagiaan itu pun bisa dilihat dari istri. Dan gambaran bagaimana kebaikan sosok suami, kata Nabi, aku yang terbaik. Jadi sosok laki-laki yang baik itu dilihat dari bagaimana memperlakukan pasangannya dengan baik. Maka istilah an-nisa'u imadul bilad, wanita itu tiang negara, itu pantas. Karena ketika wanita itu dihinakan, maka hinalah rumah tangga itu. Nah, kembali lagi nih. Apabila bercerai, apakah dia bisa disebut jodoh kita? Jodoh kalau menikah. Tapi bercerai itu batasnya. Jodoh itu takdir. Qadha. Dan kadarnya itu batasnya. Jadi jangan tersinggung. Dia jodohku. Tapi sampai kapan? Jadi itu. Jadi ketika orang menikah berarti itu berjodoh. Tapi ketika dia bercerai berarti itu batasnya. Jadi kembali lagi tetap berjodoh. Tapi batasnya sampai cuma sekian tahun. Ya karena amal ibadah yang kita lakukan apakah sah? Amal ibadah yang kita lakukan apakah diterima? Amal yang kita lakukan apakah bertahan? Amal yang kita lakukan apakah kita yang miliki? Jadi
Pantauan atau ukuran dari sini kita bisa lihat nih. Maaf. Apakah jodoh itu sampai sah atau tidaknya? Berarti sesuai syaratnya pernikahan. Apakah diterima atau tidak? Bagaimana kita memperlakukan pasangan kita? Apakah pasangan itu justru membakar diri kita? Atau bisa jadi pasangan itu mengantarkan kita ke surga? Nah, makanya disinilah kita jadikan lahan pahala, lahan ibadah ketika kita sudah menikah. Ukurannya begini. Laki-laki menyuruh istrinya untuk taat. Kamu harus taat. Kalau perempuan disuruh taat, berarti wanita harus taat kepada suami. Karena dia istri. Tapi tunggu dulu. Bagaimana sosok suami itu harus bersabar terhadap istri. Siapa yang menuntut, maka bersiap untuk bersabar. Rata-rata suami yang menuntut istri untuk taat. Kalau begitu, siapkan bekal sabar untuk meminta tuntutan. Begitu pula istri. Istri meminta kesetiaan suami. Setialah kak, jangan ada pasangan lagi. Kalau begitu, tunaikan kewajibanmu. Orang tidak akan jajan kalau kenyang dari rumah. Kata, mana mungkin suamiku kan gitu. Pulang ke rumahmu. Kalau gula-gulanya lebih kenyang dari rumah. Oke. Dosa terbesar istri terhadap suami apa saja? Atau dosa suami terhadap istri apa saja? Jangan cuma satu. Dosa istri terhadap suami apa? Atau dosa suami terhadap istri? Satu, tidak memenuhi tanggung jawab. Tidak memenuhi kewajiban. 3 kewajiban suami. 1, menafkahi. 2, mendidik. 3, menjaga. 3-tiganya ini harus dia penuhi. Harus dia penuhi. Jikalau ada suami tidak menafkahi, maka kezaliman jatuhnya. Bukan dosa, zalim. Kalau wanita berdosa, kalau suami zalim. Tidak ada suami yang berdosa kepada istri, tapi suami zalim terhadap istri. Artinya di atasnya dosa, karena ada nilai tanggung jawab yang namanya nafkah, kebutuhannya. Lahir dan batin. Itu. Makanya baca tuh sigat taklid. Kan ada 4 sigat taklid. 1, tidak boleh memukul istri. 2, tidak boleh tidak menafkahi selama 4 bulan. Bahkan disebutkan 3-4 bulan kan. Yang ketiga, tidak boleh tidak mempedulikan selama 6 bulan. Serumah tapi tidak menyapa selama 6 bulan. Ini pernikahan gimana nih? Kau gantungkan cintaku. Dan yang keempat, tidak ada kabar 2 tahun. Kasihan ini. Dan dari sinilah kita bisa lihat sosok laki-laki itu akan diminta pertanggungjawabannya dari kemudian. Nah, gimana dengan istri? Istri itu dosa besarnya adalah nuzuz. Apa itu nuzuz? Pembangkangan. Tidak ada nilai ketaatan. Hati-hati wanita yang nuzuz. Sosok wanita datang ke Madinah berteriak, "Di mana Rasulullah? Di mana Rasulullah?" Kata sahabat, "Rasulullah sudah berpulang ke rahmatullah. Aku butuh dinasihati. Aku butuh dinasihati." Nasihatnya ada 27. Kalau saya bahas tidak cukup durasinya. Salah satunya bagaimana ketaatan istri kepada suami. Oke. Nah, apakah benar kalau istri keluar rumah harus izin suami? Jawabannya iya. Iya. Karena yang bertanggung jawab dari ujung rambut sampai ujung kakinya wanita itu adalah suami. Wah, kalau ada apa-apa suami yang bertanggung jawab. Maka disinilah ada tanggung jawab yang namanya apa? Mendidik istri. Tapi bukan berarti kaku banget. Tiap mau ke pasar izin.
Tiap mau ke WC izin. Tiap mau ke rumah orang tua izin. Yang jelas sesuatu yang sudah terbiasa, udah tahu. Random acara tiap hari udah tahu. Kebiasaan pasangan tahu. Itu sudah aman. Nah, karena siapa wanita melangkah dari rumahnya tanpa seizin suaminya, keluar dari rumah tanpa seizin suaminya, maka dilaknat oleh seluruh yang disinari matahari. Jadi ini bahaya. Hati-hati. Tidur membelakangi suami, itu dosa, memberi punggung. Jadi harus berhadapan. Tahu kata titel seorang wanita? Kemuliaan. Tahu titel seorang ibu? Ummi. Apa artinya ummi? Menuju. Semua tertuju padanya. Maka mohon izin. Anak pulang ketemu ayah, pasti tetap cari ibu. Tapi anak pulang sekolah ada ibunya. Nggak cari ayah tuh. Oh. Karena laki-laki menteri luar negeri, wanita menteri dalam negeri. Tanggung jawab seorang kepala rumah tangga bertanggung jawab atas yang ditanggungnya. Tapi tanggung jawab seorang sosok wanita adalah apa yang ada di rumahnya. Ketika dia meninggalkan rumahnya berarti meninggalkan tanggung jawab. Hati-hati ibadahnya tertolak. Wa qarna fi buyutikum. Sebaiknya wanita itu berada dalam rumah. Maka wanita itu miliknya rumahnya. Sekalipun marahan tidak boleh keluar dari rumah. Sekalipun ngambek gak boleh tinggalkan rumah. Karena rumah adalah milik wanita. Nauzubillah. Kalau terjadi perceraian bukan wanita yang keluar. Tapi laki-laki. Kecuali kalau tinggalnya rumah mertua. Susah dikasih keluar. Karena mertuanya juga ikut. Maka bagusnya rumah itu sertifikatnya atas nama istri. Karena memang wanita itu ibu rumah tangga. Yang punya rumah. Tapi bagaimana kalau dia ketinggalkan rumahnya? Maka tidak ada lagi haknya pada rumah itu. Makanya sebaiknya wanita tidak meninggalkan rumah. Hukum istri yang bekerja. Gimana nih kalau ada yang istri yang bekerja? Di dalam keluarga. Bagaimana? Kan banyak istri yang bekerja. Jawabannya boleh. Boleh. Bukannya wanita itu mencuci. Enak aja. Yang tugas mencuci suami lah. Yang tugas masak suami. Wah enak banget wanita. Tahu diri. Karena nafkah itu termasuk makanan. Nafkah itu termasuk pakaian. Maka jarang kita ketemukan di Arab itu. Di Arab itu penjual wanita. Laki-laki semua. Karena wanita itu dimuliakan. Wanita itu di rumah. Wanita itu tidak dikasih nafkah. Wanita itu tenang. Cuma dalam hal ini ketika wanita bekerja boleh nggak? Jawabannya boleh. Sepanjang tahu satu. Tidak membahayakan dirinya. 2. Tidak terjadi fitnah. 3. Sesuai kodratnya. 4. Tidak merusak syariat agamanya. 5. Dari semuanya ini jangan lupa ridho atau izin suami. Maka pendapatan istri ada andil suami di dalamnya. Jadi istri yang bekerja jangan sombong kalau dia jadi atasan, tapi di rumah tetap jadi ibu rumah tangga. Jangan sombong dengan pendapatan lebih banyak daripada suami. Bisa. Karena keberkahan ada pada suami. Dan wanita itu adalah fatnar. Wanita itu tulang rusuk bukan tulang punggung. Sekalipun wanita bekerja, tetap bukan tanggung jawabnya untuk menopang rumah tangga. Jadi wanita yang bekerja, murni miliknya. Yes! Tapi laki-laki bekerja, ada hak wanita di dalamnya. Tapi
Ada andil suami dalam hasil pekerjaan istri karena ada ridha suami di dalamnya. Ada restu. Oke. Kalau poligami itu harus izin istri atau langsung aja. Gimana versi keadilan kalau gini. Aduh, bicara poligami ya. Gini. Di pesawat itu ada pintu utama dan ada pintu darurat. Maka pintu darurat itu adalah poligami. Poligami itu bukan perintah. Tidak ada perintah poligami dalam Islam. Yang ada membolehkan poligami. Jadi dalam hukum poligami itu dibolehkan, bukan diperintahkan. Dalam hukum poligami itu solusi. Contoh, istri tidak sanggup melayani suami dengan baik, maka suami berpoligami karena istri tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya sebagai istri. Atau istri mau berbagi, boleh. Tapi gini mak, katanya poligami itu tanpa seizin istri boleh. Jawabannya boleh. Tapi harusnya beritahu. Karena khawatir nanti ada terjadi pernikahan sedara. Kita tidak lihat sekarangnya aman kok, tidak tahu istri kok, aku bisa nikah. Harus dipikirkan efeknya pernikahan sedara. Tahu-tahu anak ini dari anak sana karena ada hubungan sedara, dia jatuh cinta karena bersaudara. Tahu-tahu salah paham, dia nikah dengan adiknya sendiri. Karena bapaknya tidak pernah pertemukan. Inilah bagusnya di Indonesia. Ada hukum untuk harus izin. Ada buku nikah. Jadi ketahuan kalau dia punya kedua ketiga kali. Karena ada surat nikah kan. Ada buku nikah. Mantap Indonesia. Makanya di Indonesia tidak ada nikah muta. Tidak ada. Bahkan nikah siri pun sebenarnya dalam Islam. Dalam hukum negara kita. Sangat-sangat tidak dianjurkan. Bahkan tidak diperbolehkan karena bahaya. Sebenarnya nikah siri itu nikah yang tidak diumumkan. Tapi sah dalam hukum Islam karena memenuhi rukun dan syarat. Cuma tidak diumumkan, itu aja sih sebenarnya. Atau tidak dilegalkan. Tapi hati-hati. Ya senantiasa yang dirugikan efek ke belakangnya. Siapa itu? Perempuan, dalam hal ini istri. Susah untuk meminta tanggung jawab. Hitam di atas putih. Karena nikah siri itu tidak ada hitam di atas putih kan. Sah menurut agama, tapi tidak sah menurut hukum negara. Karena tidak ada buku nikahnya. Jadi gimana solusinya? Ya kalau mau foto prewedding, nikah siri dulu. Supaya bisa berpelukan. Kan? Itu aja sih maksudnya. Lah ini dia foto, ini Ustadz ini fotonya. Ada foto prewedding. Kan dia nikah siri dulu. Baru nikah resmi. Dinegarakan. Makanya makasih banyak. Biasanya ada nikah massal kan. Pernah lihat nikah massal? Oh itu cuma nikah untuk legal aja secara negara. Padahal dia sudah nikah secara agama itu. Karena cuma tidak ada buku nikahnya, kasihan. Oke. Poligami. Sebaiknya ada izin dari istri. Supaya aman dunia akhirat. Kalau di akhirat mah tidak ada iri hati. Tapi kalau di dunia sakit hati. Ingat, istri tua susah dilupakan jasa-jasanya. Istri muda susah dilupakan ya rasa-rasanya. Nah, gimana nih? Kalau kita mencintai suami istri orang. Hai, nggak ada wanita lain. Woi, tidak ada suami lain, laki-laki lain. Jangan. Pelakor pebinor. Apa kata dunia? Dah, masih banyak laki-laki. Sudah, masih banyak wanita lain. Tuh, di depan pintu. Tuh, di depan pagar. Tuh, di depan sana. Masih banyak.
Kenapa harus jadi pelakor? Kenapa harus jadi pebinor? Kan tidak enak. Menyenangkan buat orang memang susah. Tapi bagaimana kita sakinah, mawaddah, warahmah. Di mana ketenangannya? Apa itu yang kita butuhkan? Bertemu sembunyi-sembunyi. Betapa enaknya kalau kita berjalan. Makanya buat walimah. Kenapa buat walimah? Kenapa buat pesta? Supaya orang merasakan kegembiraan. Gimana Ustadz kalau ada kecintaanku sama laki-laki, suami orang? Tundukkan pandangan. Kendalikan nafsu. Kalau sudah tidak tahan, puasa. Puasa. Daripada harus jadi benalu. Daripada harus merusak rumah tangga orang. Daripada harus jadi bumerang. Daripada harus jadi apalah bahasa orang. Makasih ya. Maaf, jangan tersindir ya. Ini cuma saling mengingatkan. Gimana kalau suami kita yang diambil orang? Ikuti syariat ya. Ikuti aturannya. Hukum syariat, hukum negara, hukum adat, kebiasaan. 3 ya. Ya. Mempertahankan rumah tangga yang sedang dilanda cobaan besar. Gini. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju', kehilangan, kekurangan, kematian, kehilangan. Kekurangan. Rumah tangga itu pasti banyak ujiannya. Banyak cobaannya. Berarti rumah tangga. Itulah rumah tangga. Rumah yang bertangga. Rumah yang ada masalahnya. Semakin naik rumah tangga semakin banyak masalahnya. Belum nikah, kapan nikah? Sudah nikah, kapan punya anak? Sudah punya anak, kapan ada adiknya? Sudah itu kapan disekolahin? Udah bisa jalan gak anaknya? Udah bisa ngomong gak? Waduh, udah bisa ngapain aja? Kan banyak. Tidak ada yang berpengalaman dalam berumah tangga. Sekali lagi, tidak ada yang berpengalaman dalam rumah tangga. Tapi semuanya belajar untuk berumah tangga. Karena tiap tahun ada masalah. Tiap masa ada masalahnya. Jadi semua ada masalahnya. Nah, makanya wafat itu mati. Wafat itu sempurna. Jadi kalau sudah selesai tugas, matilah kita. Sepanjang kita masih hidup, sepanjang itu ada masalah. Dan rumah tangga para nabi semua punya masalah. Nabi Adam ada masalahnya. Qabil Habil kan? Nabi Ibrahim ada masalahnya. Rumah tangga Rasulullah ada masalahnya. Tidak ada rumah tangga sekelas Nabi pun tetap ada ujian rumah tangga. Nah, kalau begitu hadapi, selesaikan, jangan posting. Jangan share di grup. Jangan curhat di sosial media. Jangan curhat kepada salah orang. Kalau Anda sakit perut, nggak usah curhat di pasar. Tapi curhatlah ke dokter. Supaya Anda dapat obat untuk dapat solusi. Supaya bisa sembuh. Jadi kalau begitu, cari solusi, bukan cari tambah masalah. Bahkan ke orang tua pun kita tidak boleh curhat. Kenapa Ustadz? Kan curhat rumah tangga sama orang tua boleh. Siapa yang bilang boleh? Jangan. Anda sudah damai, mertua masih gedek. Dia pernah sakit hati anakku. Kita boleh bertengkar pagi, bertengkar siang, bertengkar sore. Tapi malamnya baku cari. Cici. Kan begitu kan? Kan sana. Tapi jangan ceritain sama mertua. Jangan. Satu keberkahan luar biasa. Seorang wanita akan diceraikan oleh suaminya. Sampai habis ditampar.
masih merah. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Setelah dibuka, ternyata ibunya, orang tuanya wanita yang habis ditampar oleh suaminya. Apa yang terjadi? Sang wanita ini bukan mengadu, tapi melayani orang tua. Kenapa? Tadi habis jatuh. Suamiku baik banget. Dia ceritakan kebaikan suaminya. Apa yang terjadi? Suaminya nangis dan tidak jadi menceraikan istrinya. Itu. Seorang wanita marah sama mertuanya. Jengkel sama mertuanya. Dia datang ke omnya mengadu. Itu mertua aku gak bagus. Aku butuh racun. Kata omnya, ini racun. Tapi selama 1 tahun dia akan mati nanti. Setahun, racunnya ini berlangsungnya setahun. Tapi kalau kamu kelihatan judes, jelek, jahat sama mertuamu, nanti kamu yang dituduh membunuhnya. Jadi kamu baik-baikin dia. Setiap hari dia baikin mertuanya. Sampai mertuanya berubah. Dari benci jadi sayang sama menantunya. Tapi tiap hari dikasih racun minumannya. Mertuanya. Setelah 1 tahun. Dia pergi ke omnya. Apa penawar racun ini? Kenapa mertuaku sangat sayang sama saya? Aku tidak jadi mau membunuhnya. Kata mertua. Kata omnya. Itu bukan racun. Itu air biasa doang. Itu saya kasih. Sebenarnya. Yang harus diobati bukan mertuamu, tapi dirimu yang tidak bisa menerima mertua. Jadi masalah itu kadang-kala bukan karena ada, tapi kita yang mengadakan masalah itu. Nah, gimana nih? Apabila ada pelakor dalam hubungan pernikahan kita, harus bagaimana menanggapinya? Tanggapi pelakor itu dengan kalahkan dia, bukan mengalah. Dia mengambil suamiku. Tapi dia tidak mengalahkan hatinya. Dia menggoda suamiku. Tapi aku yang memilikinya. Dia mengalahkan aku dari segi duniawi. Tapi aku mengalahkan dia dari segi akhirat. Dia mengalahkan aku dalam 1 hari. Tapi aku menguasainya dalam 20 tahun. Jadi jangan lihat sisi yang buruk. Kadangkala kita dikalahkan oleh 1 gigi. Sementara masih ada gigi yang lain, masih aman. Kita fokus dengan jari kelingking yang kejepit. Tapi tidak melihat 9 jari yang masih aman. Jangan membakar lumbung gara-gara 1 tikus. Jangan merusak rumah kalau disebabkan cuma daun pintu. Kenapa bisa pelakor? Jangan cari sebabnya. Tapi cari introspeksi diri. Jangan sampai saya yang kurang perhatian. Sehingga suamiku gitu. Atau bisa jadi suami Anda digoda. Kalau begitu, ayo Anda pakai daster terus sih di rumah. Bau dapur mulu. Cobalah sedikit-sedikit. Nah itu. Jadi berikan perhatian, kalahkan pelakor dengan kesetiaan, dengan kebaikan. Bagaimana mencintai pasangan seutuhnya? Maka yang ketiga, endingnya sakinah, mawaddah, warahmah. Sayang. Cintailah pasanganmu sampai sayang. Sayang itu sampai, nikahi mudanya, nikahi tuanya. Nikahi sehatnya, nikahi sakitnya. Nikahi kayanya, nikahi miskinnya. Nikahi naiknya, nikahi turunnya. Nikahi mulusnya, nikahi kerutnya. Nikahi baunya, nikahi harumnya, nikahi baunya. Pokoknya nikahi. Dan endingnya adalah sampai ke akhirat. Maka menikahlah karena Allah, sebab Allah, untuk Allah. Karena Allah, aku menikah karena Allah. Bukan karena kecantikannya, bukan karena ketampanannya. Itu bonus. Ingat. Nol, 1, 0, 1, angka 0.
kalau dia cantik. 1 angka 0 kalau dia mapan. 1 angka 0 kalau bagus keturunannya. Dan 0000 ini tidak akan berfungsi tanpa ada 1. Itulah karena agama. Karena agama, cantik nilai 10. Karena mapan nilai 100. Karena derajat kemuliaan dapat 1000. Tapi 000 itu tidak akan berfungsi tanpa ada 1. Jadi menikahlah karena agama. Karena Allah, sebab Allah. Untuk nilai beribadah. Untuk nilai ibadah. Menikahlah karena untuk mendapatkan ibadah. Karena dalam pernikahan ada pahala. Dan endingnya yang ketiga. Karena Allah, sebab Allah, untuk Allah. Untuk Allah apa? Untuk meraih keridhaan Allah. Sekali lagi, untuk meraih keridhaan Allah. Seorang laki-laki memakan apel yang jatuh dari pohon yang ada di pinggir sungai. Dan dia tidak tahu siapa pemilik kebun ini. Maka dia datang ke pemilik kebun itu. Wahai pemilik kebun, aku sudah memakan buah apelmu. Apa yang harus saya lakukan? Aku minta halalmu. Aku tidak mau makanan haram masuk kepada tubuhku. Katalah bapak itu, pemilik kebun itu, kau harus menikahi anakku sebagai hukumanmu. Menikahi anakmu hanya gara-gara memakan apel? Iya. Tapi yang kau nikahi anakku tidak bisa melihat, lumpuh, dan bisu. Waduh, berat banget hukumannya. Kalau begitu baiklah untuk meraih keridhaan Allah. Karena saya sudah memakan haram sehingga masuk kepada tubuhku, supaya bisa hilang ini barang haram. Aku harus menebus dosa dengan menikahi anaknya yang buta, yang tuli, yang bisu, yang lumpuh. Maka dinikahilah. Pas menikah kaget. Wanita yang dinikahinya cantik, bisa jalan, bisa ngomong, mulus. Bukan ini yang saya maksud istriku. Bukankah kau katakan istri yang kau dapatkan itu adalah anakmu yang buta, lumpuh, tuli, dan buta? Iya, anakku kan tidak pernah mendengarkan haram. Anakku kan tidak pernah bicara yang haram. Anakku kan tidak pernah melihat yang haram. Anakku kan tidak pernah melangkah yang haram. Itulah nilai bonus. Menikahlah karena Allah, sebab Allah, untuk Allah. Bagaimana cara mencintai pasangan seutuhnya. Nah, mudah-mudahan berkah ya. Sama-sama kita belajar bagaimana kita menjaga keutuhan rumah tangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Jangan lupa ya, ikuti terus Rukun Indonesia, subscribe dan share. Sampaikan ini mudah-mudahan menjadi amal jariah.